Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang kitab Al-Azkar. Ya, kemarin mohon maaf tidak sempat membuat video karena ada beberapa pekerjaan yang maraton harus dikerjakan. Jadi saya coba ini lagi buat lagi, kejar lagi, ketinggalan yang kemarin. Nah, kali ini di bab zikir part yang kelima ini membahas tentang fasal kondisi-kondisi yang menghambat seseorang untuk berzikir. Jadi yang menghalangi seseorang untuk berzikir, yang mana kondisi ini harus ditanggulangi, harus dia lakukan terlebih dahulu baru dia meneruskan zikirnya. Suatu fasal fi ahwalin, pada kondisi-kondisi ta'ridu yang menghambat, yang menghalangi lizakiri bagi orang yang berzikir, wa yustahabu dan disunnahkan lahu bagi seseorang yang berzikir tadi, lizakir bagi orang yang berzikir, qat'uz zikri memotong zikirnya, bisa babiha dengan sebab-sebabnya. Jadi sebab-sebabnya di sini akan dibahas secara terperinci oleh Al-Imam Nawawi. Summa ya'udu ilaihi, kemudian mengulang berzikir, ilaihi ila zikri, kemudian mengulangi zikirnya ba'da zawaliha, setelah hilangnya kondisi-kondisi yang menghalangi seseorang tersebut. Minha, yang pertama dibahas di sini adalah idza sulima alaihi, apabila ada orang yang mengucapkan salam terhadap seseorang tersebut. Contoh misalkan saya berzikir. Nah, misalkan berzikir seperti itu kan, ada Assalamualaikum him. Maka saya harus menjawab Waalaikumsalam, seperti itu. Radda salama, saya boleh menjawab salam. Summa ada ila zikri, kemudian saya kembali untuk berzikir. Wa kadza, dan begitu pula iza atosa indahu, apabila seseorang tersebut bersin. Atosa, kalau atosa ini atosa ya tosu kalau tidak salah, ini artinya bersin. Kalau atisa itu artinya haus. Iza atosa, apabila seseorang tersebut bersin, indahu, di hadapan orang yang berzikir, atisun, yaitu seseorang yang bersin, sammatahu, maka seseorang tersebut yang mendengar seseorang yang bersin tadi, misalkan saya misalkan zikir, kemudian ada yang di samping saya atau di sekitaran saya kayak gitu bersin hasim seperti itu, maka saya boleh di sini bertasmid.
Tasmid itu mengucapkan yarhamukallah di situ. Iza sulima alaihi, jika seseorang sammatahu, maka saya boleh bertasmid. Summa ada ila zikir, kemudian kembali berzikir. Wa kadza iza sami'al khatiba, begitu pula jika kita sudah mendengar khatib yang berbicara di atas, yang berkhutbah di atas mimbar. Nah, maka juga kita harus menunda menunda zikir kita. Jadi jangan sampai kita berzikir itu pada saat khatib lagi membacakan khutbahnya, karena walaupun toh kita tidak berzikir di situ, dengan kita mendengarkan khatib berkhutbah, itu juga masuk daripada bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu hukumnya. Jadi zikir itu bukan cuma sekedar tahmid, tasbih dan takbir, ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lain, bukan seperti itu aja. Tapi kita mendengarkan khatib berkhutbah di masjid pada saat sholat Jumat, itu juga bagian daripada zikir kita kepada Allah. Karena apapun yang disampaikan oleh seorang khatib di situ adalah untuk meningkatkan, yang pertama kali itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang inti yang disampaikan oleh seorang khatib. Wa kadza iza sami'al mu'adzina, begitu pula apabila seseorang tersebut mendengar muadzin. Nah, misal kita nunggu waktu sholat ya gitu kan, kemudian muadzin itu kemudian azan, maka ajabahu fi kalimatil adzan wal iqamah, maka kita harus menjawab kalimat-kalimat azan dan wal iqamati, dan kalimat iqamah. Jadi kita tunda dulu. Kita jawab azan dan iqamah, summa ada ila zikir, kemudian kita lanjut berzikir. Wa kadza iza ra'a munkaran, maka seperti itu juga kalau misalkan kita melihat suatu kemungkaran, azalahu, maka kita hendaklah melenyapkannya. Contoh misalkan kemungkaran ini bukan misal perzinaan, contoh misalkan ada anak kecil dia mungkin lari-lari jatuh, nah kita tolong seperti itu. Atau mungkin di mana kayak gitu ada orang yang terjatuh atau sesuatu yang hendak membahayakan seseorang tersebut, maka kita harus cegah terlebih dahulu, hilangkan terlebih dahulu. Atau mungkin ada yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh, maka kita harus hilangkan terlebih dahulu. Au ma'rufan, atau melihat sesuatu yang ma'ruf, yang bagus, arsyada ilaihi, maka kita harus membimbingnya. Jadi misalkan ada yang seseorang mau bertanya kepada kita, misalkan Ustaz bagaimana seperti ini, saya ada masalah seperti ini, maka kita harus membimbingnya. Au mustarsyidan, atau orang yang meminta petunjuk. Contoh misalkan saya berzikir misalkan di pinggir jalan, kemudian Mas Wahim, ini jalan kemana? Misal seperti itu. Oh, ini jalan misalkan ke Katriuning, kayak Jalan Hasim kayak gitu. Nanti kamu lurus ke sana aja. Kalau misalkan mau ke SMC misalkan, sampai lurus ke sana saja gitu, naik gunung baru. Nah, itu boleh saya lakukan seperti itu. Saya harus memberi petunjuk. Ajabahu summa ada ila dzikr, maka saya harus memberikan jawaban kepada seseorang tersebut. Kemudian saya kembali berzikir kepada Allah. Wa kadza, dan begitu juga idza ghalabahun nu'asu au nahwuhu, atau seseorang tersebut terserang rasa kantuk,
Jadi sudah nggak kepalang tanggung, sudah ya kan, istilahnya kantuknya memang betul-betul capek lah kayak gitu kan. Biasa yang terjadi itu untuk orang musafir seperti itu. Nah, dia di masjid tidur ya, betul-betul ngantuk ya tidur seperti itu. Wa ma asbahada kulahu, dan hal-hal lain yang serupa dengan kejadian-kejadian tersebut. Nah, itu adalah hal-hal kondisi-kondisi yang menghalangi seseorang untuk berzikir, dan sunnah untuk memotong zikirnya, untuk menunda zikirnya dengan sebab-sebab yang harus dia lakukan, kemudian kembali lagi mengulangi zikir setelah ada beberapa sesudah kondisi-kondisi yang halangi orang tersebut selesai hilang, ya kan. Kemudian kita lanjut, faslun fil istirati talafudhi bizikri hatta yu'tadda bihi. Fil istirati disyaratkan at-talafudhi untuk melafadzkan bizikri, zikir tersebut ya, melafadzkan bacaan zikir, hatta yu'tadda bihi, sampai seseorang tersebut mendengar bacaan tersebut ya, diri kita sendiri mendengar bacaan tersebut. Sama halnya dengan kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat. Jadi kita jangan sampai bicara di dalam hati, tetapi kita melafadzkan. Seperti itu di dalam madhab Syafi'i itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, yang mana cuma cukup kuping kita yang mendengar, bukan seperti ini cuma di dalam hati. Nah, itu tidak masuk dalam kategori berzikir. I'lam, ketahuilah, annal azkar, sesungguhnya zikir-zikir al-masyru'atu, yang disyariatkan fi sholati, di dalam sholat, wa ghairiha, dan selain sholat. Jadi zikir-zikir itu juga disyariatkan di dalam sholat dan selain sholat. Jadi zikir-zikir yang wajib dibaca itu adalah zikir-zikir yang dibaca pada saat sholat. Semua apapun yang berkaitan yang kita lakukan di dalam sholat itu masuk dalam kategori zikir kepada, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah kalau misalkan ada beberapa pandangan, terutama waktu itu teman-teman saya yang mengatakan bahwa cukup dengan berzikir kepada Allah seperti itu ya kita sudah tidak perlu sholat. Itu salah besar. Jadi yang namanya zikir kepada Allah yang dimaksud untuk mengingat kepadaku, untuk berzikir kepadaku di situ adalah kita mengerjakan sholat. Di situ hakikatnya adalah untuk mengingat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Jadi kita mendirikan sholat itu tujuannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengingat kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang lain. Nah, itulah kenapa syariat sholat itu hakikatnya ya tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah. Nah, dengan tata cara yang sudah diatur, yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama fikih. Nah, biasanya kalau Indonesia yang rata-rata mayoritas masyarakat yang bermazhab Syafi'i, maka kitab-kitab yang tata caranya adalah tata cara Al-Imamus Syafi'i itu kan. Nah, kalau misalnya kita di pondok itu dibahas, itu kitab yang sudah kita bicarakan, yang kita pelajari itu kitab Safinatun Najah, kemudian kitab Fathul Qorib, kemudian kalau kami juga ada bahas itu kitab Kifayatul Ahya, kemudian kitab Al-Um, salah satunya induknya itu yang kita juga harus pelajari sedikit. Nah, itu juga penting untuk kita kaji, kita ini
kita ketahui, supaya kita ya tahu istilahnya kalau kita bermazhab Syafi'i sholatnya seperti ini itu. Nah, jadi jangan sampai istilahnya hanya akal-akalan karena sudah makomnya sudah tinggi kayak gitu, kemudian tidak sholat cukup dengan berzikir kepada Allah. Itu salah besar. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada sesuatu kendala yang terjadi pada kita, itu sakit yang betul-betul ya cuman terbang kaku kayak gitu ya, kita harus sholat sebagaimana biasa yang sudah diatur di dalam kitab-kitab fiqh. Wajibatan kanat au mustahabbatan, yang mana zikir tersebut ya ada yang sifatnya wajib, yaitu zikir yang dilakukan pada saat kita sholat, au mustahabbatan, atau yang disunnahkan. Jadi begini, sholat itu saja bacaan-bacaannya pun juga ada yang sunat, ada yang wajib di situ. Jadi zikir-zikirnya seperti itu. Nah, misalkan contoh membaca Al-Fatihah, itu wajib itu. Nah, zikirnya mengingat kepada Allah dengan memaknai apapun yang ada di dalam kandungan surah Al-Fatihah, itu juga bagian yang memang satu paket di situ dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau barometernya kita melakukan zikir apapun itu, kalau misalkan hati kita bergetar, kemudian keimanan kita meningkat, maka itulah yang dimaksud dengan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu, nah terutama yang kita maksimalkan betul adalah sholat 5 waktu. Kita fungsikan betul-betul di situ untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Au mustahabbatan, atau di sini yang disunahkan. Contoh zikir setelah sholat seperti itu dan lain sebagainya. Oke, di situ kita sepakat bahwa itu sunnah, itu tidak ada masalah, dan itu juga kalau bisa ya kita selalu amalkan sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin di part nomor 4 dan nomor 3, sunatannya, fadhailul amalnya seperti apa. Kemudian di sini la yuhsabu syai'un minha, dan tidak dihitung sesuatu yang kita lakukan tersebut bagian daripada zikir, wala yu'taddu bihi, atau tidak dianggap berzikir dengan sesuatu tersebut, hatta yutalaffadha, sampai seseorang tersebut melafadzkan bihi, dengan sesuatu tersebut, bihaitsu yusmi'u nafsahu, sampai sekiranya seseorang tersebut mendengar dengan telinganya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang namanya berzikir itu, kalau di dalam kitab Al-Azkar itu wajib dilafadzkan sampai kuping kita itu mendengar sendiri, seperti itu. Karena kalau misalkan cuman tidak didengar, maka tidak dianggap berzikir, seperti itu. Jadi yang paling pokoknya di situ adalah, yang paling afdhalnya di situ adalah maksud daripada pasal ini adalah kombinasi antara lisan dan hati. Nah, itu sudah kita bahas di bab sebelumnya ya kan, di part nomor 2. Nah, di situ bagaimana kita yang paling afdal itu melakukan zikir dengan hati atau dengan lisan atau dengan kedua-duanya. Nah, yang paling afdal supaya kita menjauhkan diri kita dari riya, dari ujub dan lain sebagainya. Nah, itu kita dibaca dengan lisan dan hati,
Seperti itu. Nah, jadi maka segala sesuatu tersebut dihitung berzikir. Seperti itu. Idza kana shahihas sam'i, jika seseorang tersebut pendengarannya dalam kondisi sehat, wala aridolahu, dan tidak ada yang menghalangi pendengaran tersebut atau kupingnya dalam keadaan sakit. Kemudian di sini lanjut lagi fasal selanjutnya, yaitu faslun fi bayanin ma sonnafa fi amalil yaumi wal lailati, yaitu fasal yang menerangkan tentang ma sonnafa, kitab-kitab yang menghimpun kalimat-kalimat zikir fi amali yaumi wal lailati, pada kondisi-kondisi atau pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada siang hari dan malam hari. Nah, contoh misalkan zikir-zikir yang dihimpun oleh Syekh Nasruddin Albani pada petang hari. Nah, itu teman-teman sunnah untuk melakukannya gitu. I'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya qad sonnafa fi amalil yaumi wal lailati jama'atun minal a'immati kutuban nafisatan. Sesungguhnya qad sonnafa telah banyak menghimpun di dalam kitab fi amalil yaumiyati, yang zikir-zikir yang tentang amalan-amalan di siang hari, walailati, dan malam hari, jama'atun, yang dihimpun, yang dikarang oleh sekelompok minal a'immati, dari para imam, kutuban nafisatan, yaitu di dalam kitab-kitab yang terdapat dihimpun pada kitab-kitab nafisatan yang berharga di sini. Nah, salah satunya adalah kitab Al-Azkar. Nah, Al-Azkar pun juga Al-Imam Nawawi juga mengutip daripada zikir-zikir yang dihimpun oleh ulama-ulama terdahulu ya sebelumnya. Jadi seperti itu, dan beliau pun juga di situ mengambil daripada kitab-kitab usulul Islam. Contoh Kutubul Khamsah, itu nanti akan dibahas di sini. Rawahu fiha ma dzakarahu, yang mana ulama-ulama tersebut meriwayatkan fiha, di dalam kitab-kitab yang berharga tersebut, ma dzakaruhu, apa-apa yang telah ulama-ulama tersebut tuangkan, bi asani dihimul muttasilati, dengan sanad-sanad yang bersambung, wa taraquha min tuqin kasiratin, dan mereka para ulama-ulama tersebut telah menerima dari berbagai jalur yang banyak. Wa min ahsaniha, dan kitab-kitab yang paling baik di sini yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi, salah satunya adalah Amalul Yaumi Walailati, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada siang hari dan malam hari, itu yang berkaitan dengan zikir di sini. Ini kitab yang dikarang oleh lil Imam Abi Abdirrahman An-Nasai, yaitu yang dikarang oleh Imam Abu Abdirrahman An-Nasai. Kemudian wa ahsanu minhu, dan kitab yang paling baik lagi yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi, wa anfasu, dan paling berharga, wa aksaru fawaida, dan paling banyak manfaatnya, kitabu, yaitu kitab Amalil Yaumi Walailati li sahibil al-Imam Abi Bakr Ahmad ibn Muhammad
ibnu Ishaq as-Sunni radhiyallahu anhum, yaitu kitab tentang amalan-amalan siang hari dan malam hari yang dikarang oleh sahabat beliau Imam Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad bin Ishaq as-Sunni radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi kepada mereka. Waqad sami'tu ana, dan saya sendiri telah mempelajari jami'a kitab Ibnu Sinni. Jadi semua kitab-kitab yang terkandung yang dikarang oleh Ibnu Sinni ala Syaikhina al-Imam al-Hafidh Abil Baqa Khalid bin Yusuf ibnu Sa'id ibnu Hasan radhiyallahu anhu, yang melalui guru kami yaitu Imam Hafidh Abul Baqa di sini. Panjangnya itu Khalid bin Yusuf bin Sa'id bin Hasan radhiyallahu an. Kemudian di sini juga rentetannya di sini qala telah menceritakan anal Imam al-Allamah Abu Yumni Zaid bin Hasani ibnu Zaidin ibnu Zaid bin Hasan al-Kindi sanata isnataini wasitti mi'atin hijriyatan, ya, masuk dalam tahun hijriyah, ya, yang mana di sini kami ialah al-Imam al-Allamah di sini ali di atasnya daripada alim lagi. Kalau contoh alim itu S1, ya kan, S1 S2. Kalau misalkan alamah itu profesor doktor lah, seperti itu. Abu Yumni yaitu Abu Yumni Zaid ibnul Hasan, itu nama panjangnya, ya, Ibnu Zaidin ibnul Hasani al-Kindi, ya, yang mana pada tahun 602 Hijriah. Kemudian di sini qala telah menceritakan ana Syekhul Imam Abdul Hasani Sa'dul Khairi Ibnu Muhammad Ibnu Sahlil Al-Ansari, yang mana ini juga didapat dari Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdi Ibnu Al-Hamdi bin Hamdi bin Hasan bin Ibnu Hasan Ad-Duwani. Kemudian di sini lanjut lagi juga di sini telah menceritakan anal qadi Abu Nasrin Ahmad ibnul Husain ibnu Muhammad ibnul Kasari Ad-Dainuri, Al-Kasa Ad-Dainuri. Jadi di sini yang mana ini juga yang telah menceritakan kepada yang didapat dari ini, salah satunya adalah Al-Qadi Abu Nasr Ahmad bin Husain bin Muhammad bin Kasar Ad-Dainuri. Dapatnya lagi riwayat ini juga mereka dapat dari Anas Syekh, guru mereka juga Abu Bakrin Ahmad bin Muhammad ibnu Ishaq ibnu Sunni radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni atau As-Sinni radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, As-Sunni atau As-Sinni,
Itu. Jadi rentetan-rentetan perawi apa yang meriwayatkan zikir-zikir tersebut juga yang mengajarkan zikir-zikir tersebut, nah sudah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi. Jadi memang zikir-zikir yang disebutkan di dalam kitab ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi sudah ulama-ulama terdahulu itu sampai musannif hadzal kitab Imam Nawawi ini ya memang sudah itu yang selalu diamalkan oleh para ulama. Jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan majelis zikir itu jangan dahulu dicela, ya kan? Jangan dulu dianggap bid'ah karena mungkin tidak sesuai dengan majelis kita, kemudian yang satu di sana dibid'ahkan, yang satu sana disesatkan. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, segala sesuatunya kalau misalkan itu lingkupnya dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada masalah, kecuali misal ada tata cara hal yang memang itu tidak diperkenankan, tidak ada di dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu juga menjadi hal nantinya. Nah, itu nanti akan dibahas selanjutnya. Itu kalau contoh kayak misalnya zikir hu seperti itu. Nah, ada beberapa ulama yang mempertentangkan hal tersebut. Itu salah satunya adalah sahabat Rasulullah sendiri pada waktu itu yang melihat perkumpulan majelis zikir di situ yang mana dia melakukan hal itu ya gimana ya, di luar dari konteksnya. Jadi pada waktu itu disampaikan kepada sahabat yang lain, dia tanya, kemudian sahabat itu menjelaskan ya kan, zikir tersebut. Belum lagi agama Islam ini usang, belum lagi agama Islam ini redup lah, kalian sudah menyalahi apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada waktu itu ya konteksnya memang zikirnya betul, mereka berzikir, tetapi apa yang mereka amalkan dari berzikir tersebut itu tidak sesuai dengan syariah agama Islam, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan daripada berzikir, kenapa ada yang wajib, ada yang sunnah, supaya tidak memberatkan kepada umat Rasulullah SAW di dalam melakukan segala aktivitasnya. Jadi jangan sampai misalnya suatu majelis tersebut ya kan melakukan amalan-amalan yang memang itu nanti ujung-ujungnya memberatkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya sesuaikanlah dengan kondisi-kondisinya seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan lagi wa inna madzakatu hadzal isnad huna dan sesungguhnya kami juga menyebutkan sanad-sanad di sini li anni tiada lain tujuannya adalah karena sa'angkulu min kitabis sunni, karena saya akan menukil min kitabi Ibnu Sunni, dari kitabnya Ibnu Sunni, insyaallahu ta'ala, jumalan, dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kenapa tadi dibaca yang saya bacakan tadi sanad-sanadnya disebutkan oleh musannif ini dari Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni di sini, karena kitabnya Ibnu Sunni nanti banyak dinukil oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Fa'ahbabtu taqdima isnadil kitabi, maka kami sengaja mendahulukan sanad-sanad kitabnya.
Kemudian wahada mustahsanun indal a'immatil hadisi wa ghairihim. Dan cara seperti ini juga dinilai baik menurut kalangan imam-imam ahli hadis dan selainnya. Jadi yang namanya Al-Imam Nawawi di dalam mengajarkan tentang zikir tersebut itu juga dianggap baik juga oleh kalangan-kalangan ahli hadis. Jadi kalau misalkan kita melakukan majelis-majelis zikir dan lain sebagainya, jangan sampai itu berbenturan dengan ustadz-ustadz yang lain. Kemudian yang memang itu tidak ada konsepnya di dalam ajaran agama Islam. Kalau misalkan itu dikritisi oleh ulama-ulama ahli hadis, ustadz-ustadz ahli hadis, mungkin ada yang salah dari tata cara pelaksanaannya. Itu bisa jadi memberatkan, bisa jadi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya penting juga teman-teman DKM ataupun IRMA seperti itu untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang paham tentang hukum. Jadi kami mau mengerjakan zikir seperti ini dengan syekh yang ini boleh atau tidak. Nah itu penting teman-teman lakukan seperti ini. Jadi walaupun ulama sekelas Al-Imam Nawawi sendiri juga di dalam menyusun kitabnya itu tetap meminta restu lah istilahnya, kasarannya seperti itu kepada orang-orang yang ahli hadis seperti itu, supaya jangan sampai apa yang beliau karang, yang beliau lakukan seperti itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya ulama-ulama terdahulu itu kalau misalkan dia mengkritisi amalan ulama, kemudian fatwa ulama, itu bukan semata-mata karena dia benci, tapi karena berkhidmat kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan ada guru kita atau saya sendiri pun dikritisi oleh ustadz-ustadz yang lain, mungkin ada kata-kata yang salah, ada fatwa-fatwa saya yang salah, itu hal-hal yang itu adalah hal yang wajar. Itu, dan kalau misalkan itu memang betul-betul salah saya lakukan, saya akan klarifikasi di situ, saya akan cabut pandangan saya. Wa innama khasastu dzikra isnadi hadzal kitabi liqauni ajma'al kutubi fi hadzal fanni. Wa innama, karena sesungguhnya kami di sini khusus mengkhususkan zikra isnadi hadzal kitab, menuturkan di dalam penuturan sanad-sanad kitab ini, kitab Ibnu Sini di sini, liqauni ajma'al kutubi, karena mengingat kitab ini merupakan kitab yang paling lengkap, ajma'al kutubi, kitab-kitab yang paling lengkap fi hadzal fanni, yang membahas tentang masalah zikir. Wa illa, dan selain itu pula, fajami'u ma'azkuruhu, semua itu telah saya sebutkan fihi, di dalam kitab ini, libihi riwayatun sahihatun, kami ambil dari riwayat-riwayat yang sahih, bi sama'atin, melalui sama'ah. Jadi melalui sama'ah itu contoh seperti ini ya, kalau kami di pondok itu biasanya ustadz membaca kitab, kami menulis kayak gitu. Jadi menulis harokat kemudian mengartikan seperti itu. Jadi ustadz itu misal contoh di dalam kitab Fathul Qorib ya kan, jadi dia baca kayak gitu kan, nah kami artikan kayak gitu ya, itu proses sama. Ada yang juga mendengarkan seperti itu. Tapi biasanya
ini yang banyak dilakukan itu beda metodenya kalau misalkan dengan yang belajar ulumul Quran sama hadis itu. Bisa ma'atin melalui metode samaah, muttasilatin secara bersambung, bihamdillahi ta'ala dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa akan tetapi asyadan nadira, juga ada beberapa hadis yang syadz an-nadira dengan jumlah yang sedikit itu. Jadi tidak banyak juga hadis-hadis yang syadz yang dinukil oleh Imam Nawawi di sini, tapi jumlahnya sedikit. Apa hadis syadz? Adalah hadis sahih yang kontradiktif dengan hadis yang lebih sahih. Nah, kalau hadis mungkar, hadis dhaif yang kontradiktif dengan hadis sahih. Nah, itu sudah hadisnya dhaif, dia bertentangan lagi dengan hadis yang sahih. Seperti itu mungkar namanya. Kalau dia syadz, itu hadis sahih kontradiktif dengan hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih. Famin dzalika, di antaranya juga di sini ma'angkoluhu, kami telah menukil minal kutubil khamsati, dari kitab-kitab khamsah, allati hiya usulul Islam, yang mana kutubul khamsah ini merupakan induk daripada kitab hadis. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya kan, di antaranya adalah as-sahihani, yaitu dua hadis sahih lil Bukhari wa Muslim, yang mana telah dikarang oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa sunani Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa Nasai dan Imam Nasai. Yang masuk dalam kategori kutubul khamsah di sini adalah Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud sendiri juga punya beberapa kitab lagi. Salah satunya adalah Musnad Abu Dawud. Musnad Abu Dawud juga itu ada juga kitab beliau. Imam Bukhari pun juga bukan cuman Sahih Bukhari saja gitu kan. Ada juga ada mufrad di situ. Itu tidak masuk dalam kutubul khamsah. Yang masuk di sini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian wa min zalika, yang mana kami juga menukil dari hal-hal yang lain, dari kitab-kitab yang lain, ma huwa min kutubil masanid, yaitu dari kitab-kitab musnad wa sunan dan sunan, ya kan. Kitab-kitab musnad itu apa aja di sini, ya kan. Kalau yang banyak diketahui itu ada Musnad Aisyah, itu juga ada. Itu Musnad Aisyah itu ada 22 halaman. Kemudian ada Musnad Abi Syaibah. Nah, kalau yang masyhur yang diketahui orang itu Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu. Kemudian ada Musnad Abu Dawud. Kemudian ada Musnad Asy-Syafi'i. Itu banyak kitab-kitab musnad di situ, contoh-contoh musnad dan kitab-kitab sunan. Nah, di sini seperti kal Muwatta'i, seperti kitab Muwatta. Ini masyhur di kalangan pondok-pondok pesantren, khususnya itu kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, yang mana ini menjadi syarat Imam Syafi'i ketika mau belajar dengan Imam Malik. Al-Imamu Malikin, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Malik. Wa ka musnadi Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian juga seperti Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ini juga kitab yang masyhur juga, yang banyak diketahui orang. Jadi
Ya kalau yang ditahui orang kalau kitab musnad ya itu musnad Imam Ahmad bin Hambal. Jadi orang kurang banyak tahu itu musnad Aisyah radhiyallahu an, kemudian musnad Abi Syaibah, kemudian kitab musnad apalagi Abu Daud dan lain sebagainya, musnad Syafi'i ya. Banyak orang yang belum tahu lagi emang ada ya kitab musnadnya Imam Syafi'i. Yang banyak masyhur orang tahu itu ya, kitab Al-Um itu yang induk daripada mazhab Syafi'i di situ. Kemudian wa Abi Awanata dan kitab Musnad Abi Awana. Kemudian juga di sini itu Al-Muwatta itu masuk dalam musnad. Kemudian kalau yang masuk dalam kategori sunan di sini adalah Wasunani Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah di sini. Kitab sunan itu apa sih sebenarnya? Apa bedanya sunan dengan musnad? Sebenarnya bedanya tipis, tapi teknisnya beda. Jadi dari sisi teknis dia beda. Kalau sunan itu yang banyak saya pelajari itu dia langsung pokok bahasan ilmu fikih ya. Jadi beda dengan al-jam'u. Nah, contoh Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu namanya kitab al-jam'u, kitab al-jami di situ, yang mana mengumpulkan hadis-hadis yang khususnya adalah hadis sahih di situ dari berbagai macam ilmu di situ, mulai dari permulaan wahyu diturunkan sampai yang lain-lain itu semua dibahas. Tafsir di situ ada, kemudian sejarah di situ ada juga di situ, walaupun tidak banyak begitu juga Imam Muslim dan beberapa kitab yang lain. Kalau sunan dia berbeda metode penulisannya. Kalau misalkan Sunan Abu Dawud itu berbicara dia mulai dari kitab Thaharah yang khusus dia membahas masalah ilmu fikih saja di situ, dari apa yang diambil di dalam kitab Imam Bukhari, Imam Muslim dan kitab-kitab yang lain, yang mana biasanya kalau khusus Sunan Abu Daud dia tidak terikat dengan yang sahih saja. Di situ ada dhaif, kemudian ada yang syadidut dhaif atau juga maudhu di situ dia masukkan di situ. Tujuannya biar tujuannya sebenarnya kalau khusus menurut saya untuk kita tahu ini hadis yang palsu yang memang tidak boleh kita gunakan. Kalau misalkan kita mendapati hal tersebut maka sudah kita tidak boleh amalkan seperti itu sunan. Kalau musnad di sini susunannya berdasarkan daripada sanadnya. Nah biasa kalau misalkan musnad Imam Ahmad bin Hambal di situ kita tahu tuh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Aisyah, Abi Hurairah di situ. Itu disusun semua berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi seperti itu kalau musnad berdasarkan sanad hadis yang meriwayatkannya. Jadi bukan kalau misalkan teman-teman mencari masalah hadis-hadis yang berkenaan dengan fikih agak kelamaan kalau misalkan mencarinya di kitab Sahih Bukhari atau kitab Sahih Muslim, itu kelamaan itu. Jadi bukanya kurang begitu banyak juga didapat di situ. Alangkah baiknya teman-teman langsung buka di kitab Sunan Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah di situ. Itu kalau masalah fikih di situ dibahas mulai dari hadis yang sahih sampai hadis yang dhaif, hadits dhaif di situ ada. Nah, itu salah satu bedanya ya kalau kita mau sekilas mengetahui tentang hadis kitab Al-Jami, kemudian kitab Musnad dan Sunan seperti itu. Kemudian di sini juga ada Sunan Ad-Darqutni wal Baihaqi di sini.
Sunan Darqutni, Baihaqi, wa ghairiha, dan kitab-kitab yang lain min kutubil ajzai mimma satarahu insyaallah, yang juga kitab-kitab lain pada bagian-bagian yang lain yang akan disampaikan nantinya insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan ya, tentang kitab-kitab yang membahas masalah zikir. Tadi kita sudah bahas yang pertama itu adalah hal-hal yang menghalangi kita di dalam berzikir, ya kan? Hal-hal yang menghambat kita di dalam berzikir, yang mana itu harus kita lakukan, kita hilangkan terlebih dahulu, baru kita mengulang baru kita melanjutkan zikir kita. Kemudian syarat-syarat untuk melafadzkan zikir tersebut, ya kan? Jadi syaratnya juga kita harus seyogyanya kita harus melafadzkan zikir tersebut supaya kita bisa mendengar dengan telinga kita sendiri. Yang ketiga, pembahasan selanjutnya adalah kitab-kitab yang mengarang, kitab-kitab yang diambil oleh Al-Imam Nawawi, ditulis di dalam kitab Al-Azkar. Seperti itu. Salah satu yang paling banyak itu adalah Ibnu Sini. Itu yang banyak dimuat oleh Al-Imam Nawawi, karena kitab itulah ya kitab yang paling banyak, yang paling lengkap, yang paling komplit membahas tentang masalah zikir. Jadi itu ya pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun majelis zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, panduannya masalah zikir itu dikarang secara khusus oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar yang kita bahas bersama-sama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah menjalankan ibadah puasanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat kendala, tidak mendapat hambatan, ya kan, ya tidak ada masalah lah di situ. Ya mungkin ada yang kurang kayak gitu, ya mudah-mudahan bisa tertutupi oleh ibadah-ibadah yang lain. Ya, teman-teman pendengar ini pastilah istilahnya punya salah, itu pasti punya kekhilafan dan lain sebagainya. Tapi yang saya positif, teman-teman juga punya pahala yang lebih besar yang bisa menutupi kesalahan teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata saya yang menyinggung hati teman-teman semua, yang bertentangan dengan fatwa atau pendapat guru-guru teman-teman semua. Mungkin di sini juga penyampaian saya di dalam mengartikan mungkin juga ada yang melenceng. Silahkan bisa atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.